البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Kami tausiah kebangsaan oleh Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali Hashim bin Yahya. Sallu ala Nabi Muhammad. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'. Kami persilakan untuk dapat turut menemani kepada Habib Thohir. Kami persilakan untuk dapat berkenan berada di tengah-tengah kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil awalu bila ibtida wal akhiru bila intiha, jami'u sifatil ulya wal izzati wal kibriya, wassalatu wassalamu ala imami ahli sofa wal wafa, qutbil anbiya wal awliya, Sayyidina wa maulana Muhammadin khairid dawa likulli saqamin wada' rahmatan wa syifa fi sirri wal jila wa ala alihi wa sahbihi ma damatil ardu was sama amma ba'du. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Amma ba'du, yang saya hormati, yang saya banggakan, para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama, para tokoh agama, dan khususnya sesepuh kami Al-Habib Amanah Tahir bin Muhammad bin Umar bin Yahya, wa akhina fillah Al-Habib Sagaf bin Muhammad Al-Kaf, dan hadratul Syekh Mustafa Aqil atalallahu umrahum fi sihatin wa afiyah, dan yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Wali Kota Cirebon, Wakil Wali Kota, Bapak Danrem, Bapak Dandim, Bapak Dan Lanal, Bapak Kapolres, Bapak-bapak dari instansi pemerintahan, sipil, TNI, Polri yang selalu kita banggakan, Bapak-bapak dari instansi, lembaga, pemerintahan. Maaf apabila saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Bukan berarti saya mengurangi hormat kami kepada para beliau. Panitia penyelenggara dalam rangka hari ulang tahun TNI yang ke-76, dan yang saya hormati hadirin wal hadirat rahimakumullah. Malam ini kita kumpul beragam, ada muslim, ada lain agama, kita bisa duduk bersama. Tidak lain menunjukkan salah satu kekuatan yang luar biasa pada malam hari ini, dan semoga seterusnya. Artinya, kalau sudah tokoh agama, tokoh masyarakat duduk bersama pemerintah, duduk bersama TNI Polri, kira-kiranya Indonesia itu mudah digoyang atau tidak? Jawab yang keras di kita.
Saya jawaban minta yang kompak nih. Kira-kira mudah digoyang tidak? Itu harapan. Dan harus kewajiban kita untuk menjaga bersama. Inilah kekuatan Indonesia sebenarnya. Saling mengisi, saling menghormati. Saya kagum di dalam ukhuwah al-wataniyah yang akan membentuk benteng-benteng yang lebih kokoh, lebih kuat. Tapi sebagian sayangnya, sebagian sekarang ini melenturnya nasionalisme, melenturnya handar beni merasa memiliki terhadap republik ini dan bangsa ini dirasakan atau tidak. Melenturnya merasa mencintai kepada bangsa dan kepada republik ini. Saya ingat mengambil satu makna dari sabda baginda Nabi ketika ditanya. Ayatnya sebetulnya qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Lalu sahabat bertanya, sejauh mana kita ini dikatakan orang yang beriman? Dijawab oleh baginda Nabi, selagi engkau mencintai Allah. Selanjutnya ya Rasulullah, mencintai utusannya. Selanjutnya ya Rasulullah, mengikuti sunnah dan thariqahnya. Ini di sini satu ayat ini, satu hadis ini luar biasa. Mengapa sunnah dan thariqat justru setelah mahabbah, bukan mahabbah ditaruh belakang, mengikuti sunnahnya dan thariqatnya baru mahabbah? Tidak. Ternyata mahabbah itu mendorong. Kalau kita mencintai sesuatu yang kita cintai, tidak pernah mikir opah, karena cinta. Berbeda orang yang menjalankan hanya perintah tapi tidak didasari cinta. Kalau tidak kebetulan ya milih opah, ganjarane piro, mahasyate apa ini. Berbeda. Maka mahabbah didahulukan, ternyata kelas mahabbah itu tinggi sekali. Dan mahabbah itu istimewanya cenderung, walaupun itu salah, akan menutup segala bentuk kekurangan apa yang ada. Entah itu sekop yang kecil dalam keluarga, lebih-lebih sekop yang besar dalam kebangsaan ini. Tidak mudah akan membuka aibnya bangsa sendiri atau membuka aibnya saudara sendiri. Tidak mungkin. Walaupun kita itu penuh berjalan dengan segala kekurangannya, tapi akan menunjukkan bangsa yang besar pasti menjawabnya walaupun penuh kekurangan dengan keberanian dan kebanggaan selaku anak bangsa. Itu orang yang mencintai, tumbuh akan baik dan luar biasa. Tapi kalau melentur kurang, larinya berbeda, cenderung akan membuka aibnya keluarga ataupun orang lain. Dalam skop yang besar bisa saja demi kepentingannya membuka kekurangan-kekurangan yang ada. Ini perbedaannya mengapa mahabbah didahulukan, cinta didahulukan, baru thariqahnya, baru sunnahnya. Para saudara-saudaraku yang kubanggakan, dari sinilah beranjak sejauh mana kita dituntut dalam mahabbah, cinta bangsa, cinta tanah air. Sudah sejauh mana? Kalau kita bertanya lebih lanjut lagi,
sudah sejauh mana kita punya kontribusi dalam andil besar memerdekakan bangsa ini dari belenggu penjajah dan kebodohan. Kita tarik ke belakang. Indonesia itu luar biasa para bapak, para ibu kalau mau mengerti sejarah. Dari mulai Syailendra, Erlangga, itu sudah penuh cukup untuk contoh-contoh yang luar biasa. Kita itu sudah dibekali para kesepuan-kesepuan pendahulu pendiri bangsa, khususnya apa di antaranya? Peristiwa Tunggul Ametung. Satu ibu antara Ken Arok, anaknya Ken Arok dan anaknya Tunggul Ametung. Dua keturunan melahirkan Singosari dan Daha, tapi tidak berujung, selalu ancur-ancuran dua-duanya. Akibat itu dimanfaatkan oleh orang lain dengan 70 kapalnya menekan Singosari. Karena apa? Pintu ternganga dibuka oleh sendiri. Asal usulnya menekan kepada Singosari. Kesempatan dia masih bertempur berhadapan dengan Daha, kamu harus bayar upeti dengan saya. Tapi Singosari tidak kalah akal. Oke, saya terima, hancurkan dulu Daha. Begitu ini kapal ngantem Daha, dari belakang disapu lidi oleh Singosari, selesailah. Itu peringatan untuk kita. Contoh lebih banyak, Demak. Setelah Sultan Trenggono tidak ada, apa yang muncul? Perang saudara. Untung pada waktu itu ada Kanjeng Sunan Kudus masih hidup, Sayyidi Abdurrahman Raden Syahid Kalijogo menjadi penengah, mengambil solusi yang luar biasa. Contoh-contoh yang demikian telah dipelajari sebelum Bali 9 oleh siapa? Oleh Mojopahit, oleh Hayam Wuruk. Siapa yang mempelajari? Adalah Gajah Mada. Dengan sumpah palapanya beliau mampu menguasai Sri Lanka sampai Indochina. Luar biasa. Pada waktu itu sudah mampu. Bagaimana kapal perangnya pada waktu itu? Tapi kok beliau mampu? Ternyata di balik itu ada jawaban sebetulnya. Apa jawabannya? Hei, kamu cuma bisa masuk ke Sri Lanka. Jangan coba-coba ganggu Indonesia ya. Kami menguasai Sri Lanka sampai Indochina. Itu hebatnya Gajah Mada pada waktu itu. Sudah memberikan satu jawaban yang luar biasa. Dari sinilah Indonesia itu diperhitungkan. Melihat dari siapa? Dari mulai Gajah Mada dahulu. Luar biasa kekuatan-kekuatan tentara pada waktu itu. Ini sejarah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Maka ada satu ayat, sadaqallah sadaqar rasul, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menciptakan su'uban wa gobail, suku bangsa, lita'arafu, untuk saling mengenal. Nah, saling mengenal ini sejauh mana? Apa sekadar hanya bentuk, kulit berwarna? Tidak. Saling mengenal yang dimaksud hak asasi manusia, hak asasi bangsa masing-masing. Kita mampu menghargai atau tidak, atau sebaliknya, untuk saling mengenal. Kalau bisa mengenal lita'arafu, dunia ini tidak ada pertempuran, Pak. Tenang, aman, saling mengisi, saling menasihati yang ada. Dunia ini tentram karena mengenal apa? Lita'arafu, untuk saling mengenal. Untuk mengenal dunia internasional lebih jauh. Ayo kita belajar mengenal dalam negeri sendiri. Sejauh mana kita mengenal Indonesia?
dengan lebih banyak mengenal Indonesia, fanatis keindonesianannya akan semakin kokoh, semakin luar biasa, yang tidak mudah dibentur-benturkan antar sesama kita. Tapi kalau tanggung, ya jangan tanya. Inilah. Makanya yang pentingnya itu mengetahui, mengenal Indonesia dengan suku bangsa yang begitu banyaknya. 700. Maaf Pak, maaf. Afghanistan itu cuma 9 suku. Tapi untuk menyatukan tidak bisa, tidak mampu. 9 suku Afghanistan. Maaf saja, telah minta kepada kita untuk mendamaikan. Indonesia 700 lebih. Bisa duduk bersama, bisa makan bersama, minum bareng, bergurau, saling mengasihi, saling menyapa. Apakah ini tidak luar biasa rahmat yang diberikan kepada Republik Indonesia ini? Tinggal kesadaran kita sejauh mana selaku bangsa Indonesia merasa hantar-beni kepada Republik ini, kepada bangsa ini atau tidak. Semakin kita mencintai atau tidak. Mestinya kita harus berani mengucapkan terima kasih wahai para leluhur, para pendiri bangsa yang ikut andil besar telah mengibarkan sangsaka merah putih kembali. Malu rasanya bila aku menjadi bangsa memalukan panjenengan atau engkau sekalian yang sudah di alam baka. Jangan sampai kami ini selaku generasi penerus kelak akan memalukan bapak-bapak pendiri bangsa di hadapan yang maha kuasa. Ini yang paling saya takuti dan paling saya khawatirkan. Ternyata mengenal itu bukan sesama kita saja, sampai apa yang ada, tumbuh-tumbuhan yang ada di Republik ini. Kalau kita kenal dari herbalnya, dari buah-buahannya. Kalau kita lanjutkan itu gini, ekonomi Indonesia akan lebih maju. Ingin maju atau tidak? Pastinya ya ingin maju. Nah, dari mana caranya? Ayo kita hargai, kita tingkatkan, merasa memiliki, mencintai, produksi dulu dalam negeri. Entah itu produksi Bumi Pertiwi ini atau produksi anak negeri ini. Maaf Pak, maaf. Bertelurnya di Indonesia, buang kotorannya di Indonesia, netesnya di Indonesia. Tapi sayangnya namanya masih ayam Bangkok weh. Mestinya ganti ya, ayam Indo. Lemah. Indo. Harus berani dong, ayam Indonesia dong. Ayam Bangkok terus sampai kapan? Anehnya sampai jambu-jambunya kena. Apa negara kita itu negara barat atau gimana? Semuanya hijau demikian. Jambu Indonesia keluar Kuningan atau keluar Cilimus, jambu Indonesia keluaran Majalengka atau keluaran mana, jambu mana, Kaliwungu dan sebagainya. Sebutkan nama Indonesia. Ketika menyebutkan nama Indonesia dengan bangganya, inilah Indonesia. Mestinya kan gitu. Setuju? Setuju beli? Lakoni aja setuju baik. Enak banget ngomong setuju sih. Aja ngamuk, beli aja khawatir. Jangan sampai ngamuk baik. Lah ini satu contoh yang luar biasa. Anak maning alhamdulillah, tapi masih keduman aja khawatir. Gula Jawa masih uman, gedang Ambon masih kebagian. Nanti silaka maning wis gulane gula negara lain, wis negara gula Jawa ini hilang. Aduh, khawatir pisan kita loh. Nah, inilah kalau orang mencintai, kita akan menghargai dahulu. Lebih lanjut lagi, sejauh mana kita menghargai umarok kita, sejauh mana kita menghargai TNI kita, sejauh mana menghargai polisi kita, Polri kita. Bukan sekadar menghargai, tapi mencintai, merasa memiliki, merasa antar beni.
Bila mana ini terjalin dengan kuat, maka di sini saya berhak untuk menjawab, Pak. Mengapa sih Biplutri kok mengadakan ulang tahun TNI yang ke-76? Sebelumnya sudah. Pertama kali saya di Semarang kok. Luar biasa yang hadir. Kebetulan tidak masa pandemi. Pada waktu itu saya berpikir, ini anak-anak kita, putra-putri kita ini, kalau ulang tahun saya perhatikan bikin tar sebagian, pasang lilin, ditulis sendiri kesekian, nyalakan lilin, menyanyikan lagunya, bertepuk. Saya hilang-hilang, ini kemana bapaknya? Kalau katanya sih anak rakyat, anak kandung rakyat. Kemana bapaknya? Ini kok adanya anak-anaknya saja yang ulang tahun. Mestinya tertuntut. Saya belajar memberikan jawaban. Ayo tokoh agama, tokoh ulama, tokoh masyarakat, gantian yang kita yang mengulang tahun ini, putra-putri kami, karena beliau adalah garis depan pertahanan nasional. Harusnya begitu. Kalau ada orang yang mengatakan secara institusi, bukan oknum. Sira beruapa nih tentara ngomong bahasa udele bae siraku. Saya ngomong tentara apa bae ngonek kenapa kita siraku. Sira mani ngonek Polri pada bae. Tersinggung. Karena apa? Mencintai, memiliki, itu putra-putri kami. Harusnya tumbuh begitu. Bila ini sudah mekar, Pak Danrem, saya mohon, semoga saja nanti 1 Juli di kecamatan ada ulang tahun Polri. Pada 5 Oktober tiap kecamatan disponsori oleh tokoh-tokoh yang luar biasa. Itu jawaban yang luar biasa bahwa Indonesia ternyata tidak bisa dipisah-pisahkan. TNI, Polri, rakyat, pemerintah akan menjadi satu. Itulah kekuatan Indonesia. Setuju tak kira-kiranya? Ayo kapan maning? Nah, tahun ngarepku Pak Palbis nyanggupin gitu. Moga-moga amin ya. Itulah maksud saya, berilah jawaban untuk kita-kita semuanya ini. Kita dekat, kita akrab, semoga akan memperkokoh, memperkuat NKRI, harga keindahan bumi pertiwi, terhias untean mutiara, pembangun bangsa yang sejati, harum namanya di Nusantara, jejak-jejak para pendahulu, sejarah saksi kehidupannya, tersurat, tersirat masa lalu, jadi bekal untuk penerusnya. Merah putih melekat di dada, disinari pancaran imannya. Dimanapun kita berada, tetap cinta Indonesia. Itulah harapan saya. Dan kita sehelai rumput yang kering, sebutir pasir Indonesia, kehormatan taruhannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad.